Oke, selamat sore, bertemu kembali dengan saya. Saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya ada di lab motor listrik. Nah, topik apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang manual otomatis. Jadi bagaimana kita menggerakkan secara manual dan secara otomatis untuk motor AC 3 pas dengan kendali menggunakan inverter. Ya, saat kita di lapangan untuk develop sebuah mesin, gitu ya, maka untuk commissioning biasanya kita akan melakukan setting. Nah, saat kita akan melakukan setting di situ, kita akan menggunakan kecepatan yang minimal, ya, kecepatan yang minimal. Jadi nanti kita dengan menggunakan setting yang ada di inverter, kita akan menggunakan setting untuk job operation. Jadi nanti saat kita awal untuk setting menggunakan kecepatan yang manual, maka kita akan merubah, ya, parameternya yang ada di inverter supaya dia bisa berjalan dengan menu job operation. Ya. Nah, kalau sudah oke settingnya, kemudian kita bisa jalan otomatis dengan menggunakan kecepatan maksimal. Nah, nanti di sini sudah saya gambarkan termasuk parameternya. Nanti kita akan bahas detail. Kita akan lihat dulu di sini. Nah, di sini kita ada 3 tombol, gitu ya. Jadi kalau tombol yang tengah di sini saya tekan, maka motor akan berputar dengan kecepatan maksimal arah clockwise. Sedangkan kalau saya lepas, dia akan mati. Sedangkan kalau tombol 2 saya tekan, dia akan berjalan dengan kecepatan maksimal, ya, arah sebaliknya. Nah, dua-duanya ini digunakan untuk jalan secara otomatis. Nah, tetapi kalau tombol 3 ini saya tekan, tombol 3-nya ini kita pakai tombol detain terkunci. Nah, saat ini sudah ada informasi bahwa sistem harus jalan secara manual. Sehingga saat kita tekan tombol yang satu, ya, motor akan berputar dengan kecepatan minimal digunakan untuk setting. Kemudian saat tekan tombol 2, sebaliknya. Nah, saat ini sudah oke, maka kita bisa jalankan lagi secara otomatis. Ya. Begitu. Nah, mari kita bahas lebih detail bagaimana wiringnya dan bagaimana pengaturan parameternya. Oke? Mari kita lihat lebih detail. Ya. Nah, ini adalah inverter kita. Kita menggunakan inverter adalah Panasonic VF0, ya. Ini adalah motor AC 3 pas. Kita menggunakan motor yang 1 horsepower, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana pengendalian motor AC 3 pas dengan menggunakan inverter, maka kompetensi apa yang penting? Yang pertama adalah wiring, ya. Bagaimana kita harus bisa melakukan wiring. Nah, untuk bisa melakukan wiring, kita harus mengetahui spesifikasi atau karakteristik dari inverter atau motor AC 3 pas. Kemudian kedua adalah pengaturan parameter, ya, bagaimana kita mengatur parameter dari inverter. Dan yang ketiga adalah tentunya pemrograman, ya. Nah, kalau kita nanti mengendalikannya menggunakan PLC, maka kita perlu pemrograman PLC di sini. Nah, nanti kita akan menjalankan ini tidak menggunakan PLC, kita hanya menggunakan tombol yang secara langsung akan kita hubungkan ke digital input kita. Oke, nah sekarang kompetensi yang pertama, wiring. Nah, wiring yang penting adalah power. Anda bisa melihat dari video saya sebelumnya untuk pengendalian menggunakan inverter. Wiring pertama adalah power. Kita harus tahu power dari inverter ini membutuhkan power yang bagaimana. AC 1 pas atau AC 3 pas dan sebagainya, ya. Nah, Panasonic VF0 ini powernya adalah AC 1 pas 220. Maka kita hubungkan powernya
ini akan dapat power untuk sistem inverter sehingga nantinya bisa kita fungsikan. Terus yang kedua adalah tentunya output motor, ya, output motor. Nah ini inputnya 1 pas, outputnya 3 pas, tapi 3 pas 220, ya, 3 pas 220. Maka nanti ini kita harus menghubungkan UVW ini ke motor. Nah biasanya untuk motor AC 3 pas itu ada sambungan secara star maupun secara delta. Nah ini kita hubungkan secara delta, ya, sesuai dengan spesifikasi motor. Oke, jadi kalau wiring power dan wiring motor sudah, sebenarnya kita sudah bisa langsung mengendalikan. Nah hanya saja kan saat ini kita akan membahas tentang manual otomatis atau bagaimana kita menjalankan secara otomatis atau secara dengan menggunakan manual, menggunakan job operation, ya. Maka kita membutuhkan wiring output luar, karena untuk job operation itu kita harus dapat trigger dari eksternal, gitu ya, ke digital input kita. Nah, kita wiring untuk digital inputnya 3 itu adalah common-nya, ya. 3 kita hubungkan ke tombol forward, kita hubungkan ke 5. Jadi nanti ini ada tombol, kalau kita tekan motor akan berputar forward atau clockwise. Sedangkan 3 kita hubungkan tombol yang reverse, kita hubungkan ke 6. Maka itu digunakan untuk memutar secara reverse. Nah, 7 ini yang penting, ya, yang digunakan untuk job operation. Nah, 7 ini kita gunakan di sini tombol detain. Jadi nanti kalau ditekan, maka dia akan berjalan manual. Kalau ini dibuka, ya, itu akan berjalan otomatis. Nah, ini kita masukkan ke terminal 7. Ya, ingat port 7. Nah, port 7 ini adalah multifunction input. Nanti port 7 kita harus tahu ini harus difungsikan sebagai job operation, ya. Nah, jadi kalau tombolnya ditekan, maka job operation akan bekerja, ya. Manual akan berfungsi. Nah, kemudian ini adalah wiringnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah parameternya. Ini adalah parameternya. Nah, karena kita akan menjalankan dari eksternal, maka P08 ini akan kita isi 5, ya. Kita isi 5 supaya nanti kalau ditekan tombol yang terhubung ke 5 ditekan, itu akan berputar forward, ditekan terhubung ke 6 ditekan akan berputar reverse. Jadi ini kita isi 5. Kalau kita isi 0, ya, maka kita hanya bisa menjalankan dan menghentikan dari lokal, ya. Nah, ini kita isi 5. Kemudian kita isi P09 itu adalah untuk mengatur kecepatan, ya, kecepatan yang jalan otomatis. Nah, ini P09 kita isi 0, artinya nanti kita akan mengatur kecepatan menggunakan potensio yang ada di sini. Ini adalah potensio, ya. Jadi nanti kita akan fungsikan. Nah, nanti P09 potensionya nanti kita set misalnya maksimal, ya, maksimal adalah 50 Hz. Ya, jadi nanti kalau jalan otomatis frekuensinya 50 Hz, gitu ya, frekuensi maksimal. Nah, ini untuk jalan, ini untuk mengatur kecepatan yang otomatis. Nah, sekarang bagaimana untuk mengatur parameter supaya kita bisa berfungsi manual atau job operation? Ini ada parameter di P19. Ya, P19 itu adalah parameter untuk port 7. Nah, itu harus kita isi 3 supaya berfungsi sebagai job, ya, sebagai manual. Ya, kalau kita isi yang lain, dia akan berfungsi yang lain karena port 789 ini adalah multifunction input, ya. Sekarang 7 akan kita fungsikan untuk job operation, maka kita isi 3. Nah, kemudian P29 itu harus kita isi frekuensinya, ya, job frekuensinya. Tadi kan frekuensi otomatis melalui P090 dari potensio. Nah, sekarang kita yang jalan manualnya, yang job operationnya itu mau kita isi berapa frekuensinya. Nah, misalnya ini kita isi 5 Hz. Jadi nanti kalau job operation ini berfungsi, maka frekuensinya 5 Hz. Terus kemudian parameter P30 dan 31 itu adalah untuk akselerasi dan deselerasinya job operation. Ya.
jadi ini adalah parameternya ya, sekali lagi wiringnya, kemudian parameternya. Nah, dengan begitu nanti kita akan bisa menjalankan secara manual menggunakan job operation dan secara otomatis. Oke, mari kita lihat lebih detail wiringnya, pengaturan parameternya, dan nanti kita coba. Oke, ini adalah inverternya Panasonic VF0. Ini adalah motor AC 3 pas. Semua terminal inverter di sini sudah kita hubungkan di sini. Ini adalah tombol nanti yang akan kita gunakan. Yang merah-merah nanti kita gunakan untuk fungsi manual otomatis karena ini D10. Sedangkan ini adalah push on. Ini untuk putar forward, yang hijau, yang kuning untuk putar reverse. Ya. Sedangkan ini adalah digital input nanti yang akan kita hubungkan. Oke. Tadi sesuai dengan yang wiring, maka 3 ya, port 3 sebagai common ini kita hubungkan ke tombol yang ini untuk forward gitu ya. Kemudian dari tombol ini kita hubungkan ke 5. Oke. Terus kemudian dari 3 lagi kita hubungkan ke tombol yang reverse. Ya, dari reverse kita hubungkan ke 6. Kemudian dari 3 lagi ya, kita ambilkan dari sini saja. Dari 3 kita hubungkan ke tombol yang ketiga untuk manual otomatis. Kemudian dari tombol kita hubungkan ke 7. Oke, wiringnya sudah selesai. Nah, ini kita hidupkan. Ya, kemudian kita atur parameternya. Oke, tadi parameter P08 kita mode, tekan lagi sampai muncul P01. Kita jalankan ke 8 ya, ini kita 8, kita set, kemudian kita isi 5 dengan panah ini kita, kalau sudah 5 kita set, P09 kita isi 0, ini P09 kita set 0, kalau sudah kita set lagi, terus kita masuk ke P19 ya, P19 harus kita isi 3, ini kita sudah 3 maka kita set, kemudian P29 ya, kita set, kita isi frekuensinya 5 Hz, maka ini kita isi 5 Hz dengan menggunakan panah di sini. Kalau sudah kita set, kemudian P30 ini untuk akselerasi, kita isi 0,5 ya, kita set. 31 untuk deselerasi joknya, kita isi 0,5, kita set, sudah selesai ya, kita tekan mode lagi. Nah, di sini maka kalau kita jalankan motor akan berputar, ini posisi otomatis ya, ini tidak tertekan sehingga otomatis. Kalau kita jalankan dia Bentar, ini ada kabelnya yang ya, ini kabelnya agak kendor terminalnya. Jadi ini kalau saya tekan dia akan berputar maksimal forward. Kalau ini saya tekan dia akan berputar reverse ya, dengan frekuensi 50 Hz maksimal. Nah, kemudian kalau tombol 3 ini saya tombol yang ketiga untuk manual ini saya tekan, nah, dia berfungsi jog, sehingga kalau ini saya tekan dia akan berputar dengan frekuensi 5 Hz forward. Kalau ini saya tekan, dia akan berputar dengan frekuensi 5 Hz reverse. Nah, kalau setting kita sudah oke, ini sudah oke juga, kita sudah pas, maka ini kita kembalikan lagi ke posisi otomatis, kita bisa menjalankan secara otomatis. Oke? Begitu bagaimana kita menjalankan manual otomatis motor AC 3 pas dengan inverter dengan sistem menggunakan job operation. Oke, terima kasih.